Ya, sebelum kita mendengarkan materi pembelajaran hukum perdata internasional, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Selesai. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan menjelang siang para mahasiswa pada pagi hari ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ya. Perkenalkan, nama saya Inka Harsani Nasution SH ya. SHMH ya. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ya. Mata kuliah yang saya berikan ke mahasiswa ya di semester 4 ini adalah mata kuliah Hukum Perdata Internasional ya. Saya menjadi dosen di Fakultas Hukum ya, Universitas 17 Agustus 1945 sejak tahun 2010 ya. Nah, itu masih dosen luar biasa. Tapi setelah menjadi dosen tetap itu di 2017 dan 2018 di Fakultas Hukum ya. Dan sampai sekarang ya. Saya nomor IDN saya nomor 04271070001. Nah, itulah nomor dosen ya nasional ya. Ya itu ya. Kita mulai aja ya. Mahasiswa ya. Materinya hukum perdata internasional ya. Ini biodata saya tadi saya sudah buka ya ke kalian sedikit ya. Tadi menyangkut saya pengalaman dosen. Juga saya ya ketua DPC KAI Kota Cirebon. Jadi ketua DPC itu Kongres Advokat Indonesia ya Kota Cirebon. Ya saya ketuanya ya. Jadi misal kalian nanti setelah selesai menjadi sarjana hukum, kalian tertarik menjadi advokat, harus bergabung. Ya saya pas pula saya dipercaya menjadi ketua ya, setelah itu saya kantor saya kantor bapak itu di Stadion Bima, dan nanti kalian lihat nanti Stadion Bima itu ada tadinya kantornya di Tegalwangi. Sekarang kita punya dua, kota dan kabupaten. Jadi ada di Tegalwangi ya, di pinggir jalan ya. Nah, itu. Setelah itu saya juga kabak hukum dan advokasi Apindo Kabupaten Cirebon ya. Jadi para pengusaha yang ada di Kabupaten Cirebon ya menyangkut permasalahan hukumnya. Nah, saya salah satu kabak hukumnya ya dan advokasi di Apindo Kabupaten Cirebon. Dan juga saya salah satu ya pemateri LPK Grand Wisata Kabupaten. Jadi Grand Wisata itu salah satu yang mendidik anak-anak ya yang sudah siap bekerja di kapal pesiar ya, di kapal Amerika ya, di kapal Eropa ya, dan juga Asia. Jadi saya memberikan materi mereka menyangkut hukum ya di dalam kapal ya, termasuk seperti apa menghadapi ya permasalahan-permasalahan perjanjian di dalam
perusahaan di kapal pesiar ya. Jadi artinya saya memberikan satu materi ke mereka menyangkut tadi ya, bagaimana setelah mereka bekerja di kapal, apa yang mereka harus lakukan ya di kapal, dan juga tindakan-tindakan pidana, misal mencuri ya, atau melakukan suatu pelecehan seksual kan, nah itu kan harus, dan juga menyangkut tidak boleh melakukan di dalam bekerja. Nah itulah ya, saya memberikan materi ke mereka terhadap menyangkut bekerja di kapal pesiar ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini saya menyangkut kantor dan pengalaman bekerja ya. Nah, kita mulai saja materi yang saya sampaikan ya di bab pertama ini. Di sini menyangkut kontrak kuliah ya. Mungkin kalian bisa baca minimal kehadiran ya, kehadiran mahasiswa itu 80% ya. Yang mahasiswa yang kehadiran yang kurang dari presentasi tersebut, tetapi di atas 50 akan berupa tugas artikel ya. Artinya kalian diminta untuk melakukan satu tugas artikel ilmiah ya, atau makalah ya. Nah, biasanya sebelum kalian di semester 4 dan sudah juga saya memberikan satu materi ya terhadap mahasiswa yang belum memenuhi 60%. Itu metode pengajaran ya, dengan diskusi kelompok dan penugasan ya. Nah, kelompok mungkin biasanya saya membentuk kelompok ya dalam memecahkan satu permasalahan menyangkut hukum perdata internasional ya. Nah, itu. Dan penugasan ya, penugasan juga ya, saya memberikan satu tugas ya, tugas meliputi ya individu maupun kelompok ya. Tugas individu maksimal pengumpulan 1 minggu sebelum UTS ya. Jadi sebelum UTS ya, kalian diminta untuk membuat satu tugas ilmiah atau makalah ya. Nah, itu selanjutnya tugas kelompok dikumpulkan ketika sesuai jadwal presentasi ya. Nah, itu menyangkut penilaian tugas 20% ya, tugas UTS 50 dan UAS 40 ya. Nah, ini ya, kita masuk deskripsi pembelajaran ya. Jadi mata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis ya, termasuk teoritisnya maupun praktis ya, dari hukum perdata internasional secara garis besar ya. Nah, itulah deskripsi pembelajaran ini ya. Nah, ini tujuan mata kuliah mahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah hukum perdata internasional ini diharapkan mampu memahami menyangkut azas-azas satu konsep-konsep ya, serta teori-teori hukum perdata internasional ya, serta dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional ya. Nah, ini materi ya. Sini sudah ada ya. Di sini menyangkut materinya ya, menyangkut pengetahuan hukum perdata internasional ya, menyangkut norma ya. Norma itu sangat ditekankan menyangkut norma ya. Norma dan definisi suatu objek hukum perdata internasional ya. Sejarah hukum perdata internasional, nah itu tertuang di dalam azas personil ya, dan teori-teori ya, serta perkembangan ya hukum perdata internasional sejak zaman Romawi kuno ya. Jadi sejak zaman Romawi kuno ya, kita nanti akan mempelajari topik ya di dalam topik ini sampai dengan timbulnya ya teori hubungan hukum ya, hubungan hukum KPI ya dengan berbagai
bidang ya, bidang hukum itu termasuk hukum antar golongan ya, perbandingan hukum dan hukum publik ya, internasional ya. Nah, di dalam hukum publik itu ada namanya sumber-sumber perdata internasional ya, ada teori-teori umum ya, hukum perdata internasional ya, atau teori kualifikasi ya, titik tahu, endpoint, ketertiban umum dan hal-hal yang diperoleh ya. Nah, di situ ada, dan juga ada teori-teori khusus hukum perdata internasional ya. Nah, menyangkut teori-teori khusus itu menyangkut perjanjian-perjanjian ya antar luar. Nah, ya. Itulah materi ya yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4 ya di dalam hukum perdata internasional ya. Nah, ini pustakanya ya, ada Mukhtar Maja ya, dan Eti R. Agus. Nah, ya, nah itu salah satu referensi ya dari materi kita ya, mengenai hukum internasional ya, edisi kedua cetakan pertama. Setelah itu kedua, Ridwan Khairili 2007 ya, pengantar hukum perdata internasional Yogyakarta ya, Fakultas Hukum UI Pres ya. Nah, dan selanjutnya Sudargo Gautama ya, pengantar hukum perdata internasional ya, Indonesia ya, Jakarta Bina Cipta ya. Dan selanjutnya ini kita referensi kita ya, Bayu Seto Harjo Wahono 2006, dasar hukum perdata internasional buku ke-1 ya, edisi keempat Citra Aditya Bakti Bandung, dan Mutiara Hikmah 2007, aspek hukum perdata internasional dalam perkara kepailitan ya. Nah, itu jadi itu kita di dalam HPI ya, kita harus banyak juga mempelajari suatu perkara-perkara menyangkut kepailitan ya, menyangkut harus taat dengan peraturan ya. Nah, itulah ya. Nah, itu tadi menyangkut suatu norma hukum ya. Ya, itu tadi yang pertama ya. Isinya mengikat setiap orang ya dalam, dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Contohnya apa? Alat negara. Apa? Hah? Perda. Bukan perda. Apa? Alat negara. Polisi, sanksi. Jadi kalian seandainya tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan atau tidak SIM, berarti kan kalian nantinya akan ditilangkan. Nah, itulah ya. Nah, itu. Jadi ya itu ya. Jadi ya isinya mengikat setiap orang ya, dan pelaksanaan dapat dipertahankan dengan segala paksaan. Paksaan itu tadi ya, kalian kena tilang gitu loh. Misal kalian lewat kan pas pulang kayak ini kan lagi ada operasi tuh. Gimana operasi? Cipto kan? Nah, ini sekarang lagi ada operasi. Coba kalian lewat, nggak gunakan helm, nggak gunakan bawa SIM, pasti kena tilang kan? Jadi itu ya. Jadi isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaan dapat dipertahankan dengan segala paksaan. Paksaan itu tadi menyangkut sanksi ya terhadap pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm dan tidak menyertakan SIM kan? Nah ya, itu ya, nah, itulah ya. Nah, jadi sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan. Ya. Contoh perundang-undangan kepolisian, ya kan? Step berapa kan? Nah itu perundang-undangan kepolisian ya. Jurisprudensi ya,
kebiasaan dan doktrin dan agama ya. Itu menyangkut keistimewaan norma hukum ya, terletak pada sifatnya yang memaksa. Itu kan yang memaksa, siapapun tidak boleh ya. Nah, artinya biarpun di situ artinya dikasih lampu merah, lampu hijau ya, lampu kuning kan, kalian begitu merah kan harus berhenti ya, tidak bisa langsung ya. Nah itulah ya. Nah, lain misal ada yang apa itu ambulan ya, nah itu kan memang ada ketentuannya ya. Nah itu kan tidak boleh dihambat ya, karena di dalamnya mungkin ada membawa orang meninggal atau orang sakit ya. Nah, itu tadi ya, sanksi berupa ancaman ya, hukuman, ancaman bisa kena denda ya, bisa kurungan ya, dan penanganan dan sanksi pada pelanggaran suatu peraturan hukum yang bersifat otonom ya. Nah, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara ya. Misal kalian bepergian juga kan tetap harus menggunakan apa? Tanda identitas kan, KTP. Nah ini udah semua punya KTP kan? Udah kan? Udah. Nah itu ya. Jadi KTP itu kan sebagai identitas kalian gitu.